Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Michelle, My Kids Solution. Halo Sobat MI, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan aku, Sakina Izati, as host Michelle kali ini. Nah, Sobat MI, di episode Michelle kali ini, kita kedatangan seorang Hafiz cilik, Hafiz muda yang mana baru berumur 10 tahun, tapi ia sudah hafal 29 juz. Nah, ia nggak datang sendirian nih, tetapi juga bersama ibunda tercintanya. Nah, di episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam apa sih rahasianya bisa menjadi seorang hafiz muda dan juga tentunya membahas putar parenting untuk bisa mendidik anak menjadi seorang hafiz muda. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut di sini sudah datang dari Ali dan juga ibunda. Assalamualaikum Ali dan juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, Ali dan juga Ibu mungkin boleh memperkenalkan dirinya sekaligus juga menyapa Sobat MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Kurnia, saya Umi dari Ali Ikram Naikmuddin. Saya ibu rumah tangga dengan 3 putra, 2 putra, 1 putri. Oke, mungkin Ali bisa memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Intran, umur saya 10 tahun, Iya, Ali kelas berapa sekarang? kelas 4 Kelas 4, SD-nya di? di SD Darul Arham. Masya Allah, oke. Nah, Ali ini by the way, for information, Sobat MI, Ali ini adalah pemenang dari lomba tahfiz mihrab yang kemarin saja baru diselenggarakan oleh Muhammad Institute. Nah, gimana nih perasaan Ali waktu bisa balik lagi ke kantor MI dan juga kemarin gimana Ali setelah lomba? Perasaannya seneng ya pastinya ya. Iya, alhamdulillah ya Ali kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi nih di kantor Maulana Institute, khususnya di studio MI ini. Nah, eee Ibu mungkin aku mau tanya-tanya nih ya, kita bakal mengulik lebih dalam gitu ya, gimana sih, dari segi, perjalanannya Ali dalam menghafal gitu ya, dan juga dari sisi parenting-nya, gimana sih cara bisa mendidik menjadi seorang hafiz muda. Nah, mungkin dari awalnya gimana sih Ibu menyadari kalau misalkan Ali ini punya potensi dan juga minat gitu ya, bisa menghafal Al-Qur'an, itu bagaimana Ibu? Ya, bismillah. Awalnya itu Kak, di Ikram itu, sempat telat bicara. Oh, sempat telat bicara. Ya, sampai usia 3 tahun itu masih yang belum jelas. Mmm. 2 arah, tapi misalkan, duduk, dodos. Oh, jadi Kan typo gitu? ya. Jadi saya pikir, apa ada, keterlambatan gitu ya. Terus saya baca-baca, kayaknya Al-Quran bisa jadi obat. Saya bisa gini, semoga dengan Al-Quran bismillah niatin gitu ya. Kayaknya harus saya deketin sama Al-Quran gitu. Terus saya ngobrol sama abinya, "Bi, kalau misalkan 3 tahun kita masukin TPA boleh nggak?" "Oh, boleh banget," gitu. Ya antar tuh masih kecil kan, dari kecil kan. Ternyata dia hari pertama, hari kedua tuh belum mau lagi. Jadi cuman main-main, ustazahnya bilang, "Apa-apa Bu, yang penting dia mau datang udah alhamdulillah," gitu. Hari ke-3, ke-4 seterusnya mau buka Iqra. Dari situ, "Bu, ini anak cepet." Oh. Gimana cepet gimana? Daya tangkapnya luar biasa tuh. Itu ini Siap. potensinya. Saya, "Masa sih?" gitu kan. Ya udah, terus dijalanin hafal surah pendek. Masuk TK usia 5 tahun itu udah mulai kelihatan Kak, Mulai kelihatan. potensinya. Terus kegemarannya tuh ya baca surah-surah pendek, sambil ngapain pun baca surah pendek, selalu ini ya, sambil baca surah pendek, iya. Mainan mobilan gitu, baca, apa yang pertama dia suka itu ya, surah At-Taisya lupa, Al-Kafirun. Kafirun. Meskipun itu ulang-ulang ya, tapi dia nggak salah gitu ngulang-ulangnya gitu, maksudnya, sesuai gitu. Sesuai. Sambil main gitu ya, baca. Terus Masya Allah. dari situ saya pikir, kan di sana ada TK Islam, saya masukin ke TK Islam dan di TK Islam makin berkembang Kak, Hafalan kelihatan lebih menonjol gitu ya Bu ya? lebih menonjol dan dia alhamdulillah selama 2 tahun itu TKA TKB juara tahfiz. Oh, juara. Oh, jadi sebelumnya emang sudah diikutkan dalam lomba-lomba gitu ya Bu ya? Lomba Di sekolah tahfiz. sih, di dalam lingkungan sekolah aja, tapi
saya pikir coba ya di luar sekolah ya coba-coba, alhamdulillah juga, dengan izin Allah ya, selalu juara gitu. Dari situ saya pikir, kayaknya sayang kalau cuman bermain atau main HP gitu kan, lingkungan sekitar kan kayak gitu ya, Kak. Ya. Saya isi dengan Al-Qur'an, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang istilahnya ketagihan gitu ya, Bu, ya, istiqomah. Alhamdulillah. Nah, itu awalnya sih dari situ. Saya lihat minatnya, potensinya juga ada, ya udah saya kembangin di situ. Kalau dari segi lingkungannya, apakah dari teman-temannya juga ada yang seperti menghafal Al-Qur'an atau bagaimana, Ibu? Kalau dari lingkungan rumah atau sekolah sih, belum ya. Maksudnya sekolahnya juga sekolah SD Islam, tapi ya sama hafalannya sih, Masih biasa mungkin aja. yang juz 30 Iya, gitu ya? masih di seputar juz 30, cuma karena mungkin dia sering, lihat ini Kak, Hafiz RCTI. Dari Iya, Hafiz Indonesia iya, ya? Hafiz Indonesia itu. Dia semakin semangat. Iya, lihat ya para idolanya di situlah, gitu. Jadi memang, sejak kecil itu Ali sudah diperkenalkan ya, Bu, ya? Dari umur berapa tadi, Ibu? Kalau masuk, sekolah TPA itu ngaji itu dari umur 3 tahun. Oh, dari 3 tahun. Cuman lebih lebih apa ya, lebih maksimalnya itu kita maksimalin itu di usia 5 tahun. 5 tahun memang sudah kelihatan juga ya, Bu, ya? Udah kelihatan juga. Tapi dari pas, prosesnya itu bagaimana sih cara memperkenalkan Al-Qur'annya gitu ya, Ibu? Maksudnya kan mungkin nggak, tiba-tiba Ali bisa suka gitu ya, Bu. Apakah awalnya sempat kayak, bosen, nolak, atau gimana, Ibu? Mungkin awalnya kita ceritakan dia bisa dimotivasi itu dengan kisah-kisah para penghafal, dengan kisah-kisah ya, terus mukjizat Al-Qur'an, terus kayak, eee, apa yang berkaitan dengan, kisah-kisah Al-Qur'an itu dia seneng banget kayaknya ya, kayak gitu. Jadi semakin besar minat dia tuh setelah kita, misalkan nih dia udah mulai jenuh nih, "Bang, nanti kamu kalau hafal Quran di surga bisa narik umi, narik nenek." Jadi Iya. dimotivasi lagi gitu ya? Semuanya bisa bawa ke surga gitu kan. Terus, "Oh iya ya, Mi, ya?" Jadi semangat lagi. Saat lagi menghafalnya. Iya, ada sih dia saat-saat jenuhnya juga. Biasanya kalau jenuh kayak gitu, dimotivasinya tuh seperti apa, Ibu? Selain cerita-cerita itu, apakah nanti ada bersama dengan tadi ustadz online-nya atau bagaimana? Ya, biasanya itu dia kalau, berkumpul sesama penghafal, Oh, itu dia semangat lagi. Misalkan dia habis lomba apa nih, kelihatan dia jenuh, lalu kita ikutin lomba. Nanti pulang dari lomba pasti dia semangat lagi. "Oh Mi, tadi aku punya kenalan, dia sudah hafal sekian juz Mi." Atau dia, "Ih dia bagus deh Mi, nada ininya gitu, nada-nada, baca Qur'annya," gitu. Oh ya, jadi dia kayak terpacu lagi gitu, Kak, Semangat lagi. yang lagi Ya, kayak gitu. ketemu dengan teman-temannya mungkin ya, berarti Ali ada komunitasnya gitu, ada apa namanya, sesama grup atau apa gitu yang menghafal Al-Qur'an? Nggak ada sih, cuma dia kalau kan karena keseringan ketemu mungkin, Kak, ya, Iya. di lomba ini ketemu misalkan si A atau B gitu. Jadi, Umi kemarin aku ketemu lagi sama si ini," gitu, "sama si ini." "Oh iya kamu ngobrol?" "Iya aku Mai." Ya jadi kayak kayak udah deket gitu, Kak, tapi nggak ada sih komunitas atau grup belum. Ya. Tapi kemarin sempat aku ketemu Ali ya pas lomba itu juga anaknya aktif gitu, suka suka nanya sana sini, terus Memang anaknya gampang iya betul, suka bergaul, terus aktif juga, apa namanya, bertemu juga dengan panitia itu juga berani gitu ya, udah meskipun bisa dibilang paling kecil gitu ya, tapi berani gitu Ali, bisa nanya ke panitia gitu. Nah, eee, ini selanjutnya nih, Bu, ya. Gimana sih cara orang tua gitu menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dari anak kecil gitu lah ya, mungkin yang masih belum tahu apa-apa, bisa cinta gitu sama Al-Qur'an? Mungkin ya, Kak, karena kan anak-anak itu sebenarnya peniru ulung ya. Jadi karena di rumah abinya mungkin, sering baca Qur'an dan juga, sering ke adik-adiknya juga sering nyontohin gitu ya. Jadi mungkin mereka ngelihat, "Oh orang tua aku aja cinta sama Al-Qur'an," gitu mungkin kayak seperti itu ya. Karena kan biasanya anak-anak kayak gitu memang. Iya betul. Apapun yang kita kerjakan pasti diikuti. Saya sih ngerasanya itu gitu. Cuma mungkin juga dia ada motivasi dari luar, misalkan nih tadi ketemu teman-teman sesama penghafal gitu. Ya banyak sih sebenarnya pengaruh dari sekolah gitu kan, ustazahnya selalu kepala sekolahnya selalu kasih semangat. Oh. Kamu bisa, kamu hebat," gitu-gitu. Dari sekolah juga dia dapat perhatian, alhamdulillah.
Masya Allah ya Ali ya. Berarti memang ini bisa dibilang dikenal gitu juga ya di lingkungan sekolah sebagai seorang yang hafiz Quran gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya sering diikut sertakan dalam berbagai lomba yang mewakili atas nama sekolah Ibu sering Ali. Sering. Masya Allah. Berarti sampai sejauh ini paling jauh gitu ya jangkauan lombanya itu tingkat apa Ibu? Terakhir lolos audisi di Hafiz RCTI ya, Mbak. Oh, udah Iya, sudah wawancara, saya sudah dia juga sudah datang ke studio. Qadarullah belum ada panggilan lagi. Oh, belum ada. ya nggak apa-apa kan ya pengalaman juga Iya betul, betul banget. Bisa nih nemu sih terbatan. amin ya Allah. Mhm. Terus untuk Ali nih, ada nggak sih Ali juz atau surat yang menurut Ali itu susah gitu untuk dihafal ya? Menurut Ali paling susah tuh apa? Surat apa atau juz apa? Juz berapa? Jus jus im Juz 5, 11. juz 11. Itu kenapa Ali? Yang membuat susahnya itu apa? Karena ayatnya itu ada yang sama terus agak panjang. Oh, jadi ayatnya panjang-panjang gitu ya? Yang sama juga, beberapa yang sama. Iya. Biasanya itu Ali kalau menghafal itu butuh berapa lama sih kalau misalnya kayak menghafal satu ayat atau satu satu surat gitu adakah metode-metode atau kayak satu surat nih harus selama misalkan 1 bulan udah hafal gitu apa gimana Ali? Kan biasanya ada yang ayat yang sama, nah itu jadi mesti dihafalin lagi. Heeh, Dan sisanya yang lainnya tergantung kalau misalkan pendek paling 3 kali baca, kalau nggak sekali udah hafal. 3 kali baca udah hafal. Masya Allah. Emang cepet sekali ya daya tangkapnya berarti ya? Ya Masya Allah. Berarti kalau misalkan satu surat itu bisa nggak sampai seminggu itu ya, udah hafal ya? Iya Kak, karena saya juga ya Allah sampai pernah saya waktu itu lagi nyuci piring karena di dapur. Terus saya panggil, "Abang, kamu udah ziyadah belum?" "Udah." "Ini emang lagi ziyadah, tapi nggak kedengeran Kak suara." Saya cuma kayak kita baca buku gitu. Heeh, baca dalam pating gitu ya? Iya, gitu. "Masa sih kayak gitu?" "Coba Umi tes." "Betul, udah Kak, udah Masya Allah beberapa." "Kamu gimana caranya?" "Ya begini Abang menghafalnya." Itu Masya Allah banget itu. Saya sampai cerita ke abinya, "Iya makanya Mi kita jangan sia-siakan potensi dia," gitu. Betul Ibu. Iya, ya ini mah berkat pertolongan Allah banget gitu ya. Maksudnya saya ya bisa cepat itu karena dia ya punya daya tangkap. Punya Iya, emang potensi. Mhm, iya alhamdulillah. oke. Nah, itu, kalau misalkan kan cepet nangkep nih Bu ya, tapi apakah Ali ini cepet lupanya? Dan bagaimana sih cara biar nggak cepet lupa hafalan-hafalan itu, Iya, menjaganya? iya sebenarnya sih kalau dia udah mulai sering main, murojaahnya berkurang, Udah mulai iya mulai kelihatan, aduh kok apa namanya, stuck di surah apa atau di ayat berapa, lupa, Abang lupa gitu. Karena dia kebanyakan main, ya itu karena jarang murojaahnya juga. Jadi memang kita harus terus murojaah sampai apa, ngepus juga ya, ya benar-benar juga harus cerewet, ya gitu cerewet. Iya, karena sayang banget kalau udah ya betul sayang banget. hilang hafalan, naudzubillah. Berarti kalau murajaah itu ada jadwal yang tersendiri atau sesempatnya aja atau bagaimana Ibu? Biasanya sih dijadwal. Biasanya dijadwal ya? Ya kalau misalkan, libur ataupun pulang sekolah, selesai halaman berapa ziyadah, langsung murojaah halaman lain gitu, supaya nggak hilang. Iya. Iya. Oke. Kalau dari guru-guru di sekolah itu, apakah mereka juga mendukung untuk, murojaah atau gimana, Bu? Atau hanya memang dari orang tua saja? Iya, di sekolah juga kan ada ekskul tahfiz Oh, ada sekolah juga. kita sesuaikan dengan pencapaian dia. Misalkan kita lapor nih, "Ustaz, misalkan Ikram udah sampai di juz 25, nanti tolong murojaahnya juz 25 ya." "Oh iya Bu," Oh, sekolah itu, iya, pasti disesuaikan dengan pencapaian dia di rumah. oh, jadi memang dari sekolah pun juga lingkungan sekolah mendukung ya, Bu, ya? Dari guru itu alhamdulillah. Ekskul tahfiz, Heeh, oh, Kali juga masuk ke ekskul tersebut. Itu udah dari awal berarti dari kelas 1 di kelas 1. kelas 1 udah masuk? Oke. Nah, Ali, ada nggak sih Ali, tokoh atau misalkan, hafiz yang menginspirasi Ali gitu untuk bisa terus menghafal? Mungkin boleh disebut Ali? Akila. Akila, itu Akila siapa tuh Ali?
Dari yang Hafiz Indonesia. Oh, dari Hafiz Indonesia. Oh, 2021. Hafiz Indonesia 2021. Itu apa sih yang membuat Ali terinspirasi bisa dengan Akila gitu? Ya dari nadanya, Dari nadanya. kelancarannya. Oh, gitu ya. Dari kelancaran ininya ya. Masya Allah. Terus apakah Ali juga ingin seperti Akila gitu dalam nada intonasinya atau seperti apa? Pengen seperti Akila juga ya. Amin. Semoga terwujud ya Ali ya. Dan juga apakah kalau dengan menghafal Al-Quran ini Ibu dan juga Ali ini mengubah atau dari kebiasaan, dari habit itu apakah ada dan juga perilaku gitu ya tentunya adakah yang berubah gitu dari setelah menghafal Al-Quran? Alhamdulillah sih Kak, lebih mudah diarahkan ya. Anaknya Iya, yang mudah diarahkan. karena kan, mungkin juga dia sering baca, arti terjemahan juga Oh, Masya Allah. Jadi dia heeh, betul betul. oh iya kalau kalau gini, kalau berdosa gini nanti Allah marah, Allah hukumannya ini, kayak gitu. Jadi, ya lebih apa ya Kak, lebih kadang juga sih sempat, ada nggak nurutnya, tapi lebih lebih mudah kita nasihati, lebih lembut lah hatinya, heeh. Alhamdulillahnya sih itu, lebih banyak perubahan. Eee, Secara akademik juga alhamdulillah, Bagus ya Ibu ya berarti ya. kalau dia tekun sebenarnya ya sampai gurunya bilang, "Ibu sebenarnya Ali ini pintar, cuman kayak pengen buru-buru kalau ngerjain soal gitu." Sebenarnya dia bisa gitu, cuma ya memang begitu ya, anak anak laki-laki we main ya. Saya, maklum ya Bu Guru, saya bilang gitu. Iya, jadi memang terlihat, mmm, akademiknya lebih bagus setelah dia hafal Quran, Kak. Iya, daya ingatnya kan juga Betul betul. Maksudnya lebih cepat gitu ya nangkep apa yang di sekolah disampaikan gitu, di guru-guru sampaikan gitu ya. Kalau dari Ali sendiri ada nggak sih Ali eh perubahan perilaku atau gimana atau Ali lebih menjaga gitu, menjaga perilakunya? Ada. Ada gimana bisa dicontohin Ali di kehidupan sehari-hari atau dengan teman gitu? Kan biasanya kalau ngelakuin sesuatu kan biasa-biasa aja. Nah, sedang ngapal itu ngelakuin sesuatu tiba-tiba keinget ayatnya. Wih, jadi emang tiba-tiba suka ini ya, kayak istilahnya ada bisikan gitu ya, ada yang pengingat gitu ya di otak gitu. Terus jadi lebih gimana, lebih menjaga perilaku ya berarti ya, Ali ya? Oke, Masya Allah ya. Oke, mungkin, ada nggak sih Ibu metode yang khusus gitu diterapkan untuk Ali untuk bisa menjadi seorang hafiz cilik gitu di usia masih 10 tahun ini? baik, sebelumnya memang, dengan metode talaki ya, Kak. Jadi Laki. belajar langsung dari guru, jadi guru mencontohkan, kemudian ikram mengulang-ulang gitu. Itu beberapa bulan dengan metode seperti itu dan pada saat privat, ngaji privat itu. Tapi, setelah berikutnya karena sudah tidak privat, metodenya ziyadah mandiri. Oh, ziyadah mandiri ya, teh. Di rumah. Kemudian setoran baik itu melalui online atau langsung ke abinya, langsung ke abi, seperti itu. Dan, juga sambil saya puterin murotal terus sih Kak di rumah, sambil main, betul, sambil belajar, sambil juga murotal, diputar-putar terus. Oh ya, oke. Nah, kalau misalkan dari Ali sendiri nih, gimana sih Ali cara membangun disiplin gitu, terus untuk bisa terus murotal ataukah ada pernah nggak sih ada merasa tertekan gitu kalau misalkan harus ditarget ini harus murotal berapa surat gitu, pernah nggak ada perasaan seperti itu? Biasanya misalkan kalau lagi bosen biasanya mentadabburi Quran. Oh, lalu berarti baca artinya gitu ya? Terus ada lagi nggak, Ali, dari Ali bagaimana membangun disiplin gitu? Mmm, Mempraktekkan yang ada di Al-Quran misalkan ayat apa, tentang apa itu dipraktekin. Masya Allah ya, Ali, ya. Kalau misalkan dari orang tua sendiri gimana Ibu, kalau misal anak, mulai merasa bosen, itu gimana cara bisa mengembalikan disiplinnya gitu? Ya, biasanya sih kalau kadang mereka kalau udah mulai bosan itu menurun murojaahnya jadi sedikit atau ketika disuruh ziyadah juga sedikit ziyadahnya. Nah, biasanya kami, dengan mensiasati dengan bikin konten, itu kan menyenangkan kontennya. Betul. Kalau abinya suka, ngajak bikin konten, "Yuk kita tentang surah ini," atau, tajwid, tentang hukum tajwid ini, gitu. Jadi mereka tetap belajar tapi seru gitu. Iya, betul betul. Wah, seru sekali berarti ya sambil ngonten juga gitu ya? Iya, sambil Masya Allah. biar nggak jenuh. Berarti memang harus dari
orang tua juga harus kreatif gitu ya, Bu, ya, dalam berbagai metode yang diberlakukan gitu untuk anak biar bisa istilahnya tuh engage, biar senang gitu ya. Biar nggak ngerasa tertekan, nggak terbebani gitu dengan hafalan gitu, Kak. Biasanya kita siasatinya dengan itu sih. Kadang juga kita ajak kemana nanti, oh iya jadi semakin, apa ya, menyadari kebesaran Allah gitu dan semakin sayang sama Al-Qur'an gitu. Kayaknya terus gitu. Ada nggak sih, Ibu, tantangan dalam membimbing Ali gitu untuk bisa menjadi seorang penghafal Al-Qur'an dan bagaimana sih cara mengatasi misalkan ada Ali kadang suka ngebrontak atau seperti itu kan biasa ya anak-anak yang masih dalam usianya gitu aktif-aktifnya. Ya biasanya tantangan terbesarnya sih dari saya sendiri, Kak, karena kadang saya, namanya juga anak-anak biarlah bermain gitu, iya, biarlah. Tapi kadang setelah saya kasih waktu main kok kebablasan gitu ya. Jadi, oh harus ada aturan, ada batasan. Boleh main keluar, boleh main bola, boleh, gadget kami batasi juga gitu. Jadi hanya, istilahnya nonton Hafiz di RCTI, nonton Hafiz RCTI di YouTube misalkan, atau, nonton bola itu aja sih. Dan tantangannya itu kalau sudah dikasih kebebasan main, kebablasan gitu. Kebiasaan hasilnya. Jadi sih itu sebenarnya tantangan. Jadi saya harus harus apa ya, harus kuat gitu, harus kuat membatasi anak-anak. Boleh kok mereka main gitu, cuma ada batasannya gitu. Oh ya, oke. Kalau dari Ali sendiri, apakah ada, tantangan sendiri gitu kalau misalkan lagi menghafal Al-Qur'an atau seperti apa? Biasanya kalau lagi bosen tapi lagi disuruh ngapain, biasanya kalau apanya nggak nyampe target, dihukum apa, tapi buat sendiri misalkan ngaji, tapi hukumannya dari sendiri. Oh, berarti emang udah punya punishment, apa, hukuman-hukuman sendiri gitu ya, Ali, ya? Wah, keren dong. Tapi suka ini nggak, kadang suka kayak, apa ya istilah, lalai gitu, terlena, misalkan kayak, "Ah, ya udahlah, aku main aja lah, punishment-nya udahlah nggak usah," gitu. Pernah ada perasaan kayak gitu nggak? Pernah? Biasanya kalau seperti itu gimana, Ali, cara mengatasinya? Mmm, ya paling kalau udah gitu kan pasti inget waktu habis itu udah berapa gitu kebablasan, nah habis itu dikejar semuanya target, kagak ada main mau jam itu main. Jadi dia tanggung sendiri akibat karena kamu kamu punya target ini, tapi karena kamu lalai, jadi kamu tetap harus nyelesain gimana pun dengan baik gitu. Jadi ya udah berikutnya dia nggak ada waktu main. Jadi untuk mengganti jam-jam ziyadah atau jam-jam murojaah yang dia pakai buat main sebelumnya gitu, Kak. Jadi itu punishment-nya itu sebenarnya dia harus harus membatasi main berikutnya gitu. Keren ya, Ali, yang bisa menjaga, apa ya, batasannya gitu juga bisa menerapkan punishment-nya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan Ali sendiri, cara menjaga keseimbangan antara hafalan dan juga di sekolah ataupun dengan, bermain bersosialisasi misalkan keluar rumah dengan teman-teman itu bagaimana, Ali? Adakah kayak batasan-batasannya atau waktu-waktunya sendiri yang Ali buat? Mmm, ada waktu-waktunya sendiri. Iya, seperti apa tuh misalkan? Misalkan kalau ujian nih, ujian ada agama, ada umum. Mhm. Nah, biasanya jaraknya agak jauh biar nggak terlalu pusing. Terus kalau Qur'annya paling di pertengahannya buat ngejarak. Oh, jadi, tetap, hafalan gitu ya di waktu yang misalkan ada yang senggang itu dipakai buat hafalan gitu ya. Kalau misalkan dari orang tua sendiri bagaimana, Ibu? Misalkan, apa namanya, untuk bisa membatasi anak, menjaga keseimbangannya gitu. Jadi nggak hanya hafalan aja, tapi juga bisa bersosialisasi dengan anak-anak seumurnya gitu. Iya palingnya itu kami, batasi sih kalau main keluar memang kami batasi. Lebih baik main di dalam sama adik-adiknya gitu kan. Tapi, ya kadang juga dia masih sempat main bola di luar. Misalkan, di sekolah juga kan ada waktu istirahat main, dirasa udah cukup gitu. Kalau di rumah, ya udah fokus sama adik-adiknya, sama belajar ngajinya. Ya itu aja sih paling kalau misalkan dia ada sesuatu yang dia langgar, ya itu punishment-nya dia buat sendiri. Terus kalau dia capai target biasanya ada reward juga. Ada reward dan juga ya, oh keren, masyaallah. Ini memang ada punishment dan reward sendiri dari orang tua pun juga memberikan itu ya, support gitu ya. Iya betul, biar dia makin semangat. Betul betul betul. Lalu juga pernah nggak sih Ali, titik jenuh pasti pernah dong ya. Nah, biasanya kalau lagi titik jenuh atau pernah nggak kepikiran untuk, "Ya udahlah stop aja di sini aja," gitu, untuk nggak lanjut lagi hafal ke juz selanjutnya, ada pernah perasaan seperti itu Ali? Biasanya kalau lagi ziyadah, nah itu susah banget. Nah, kayak nggak pengen ngapa lagi.
Mhm. Tapi kepikirannya jadi pengen murojaah yang lain aja dulu. Jadi, jus yang lain dulu gitu ya misalkan atau surat yang lain dulu ya, itu baru nanti bisa setelah itu lanjut lagi. Tapi berarti itu salah satu cara buat Ali ya gitu ya mengatasi biar tetap istiqomah lanjut terus ya sampai ke juz 29 ini ya? Ya itu sih biasanya kayak gitu, Kak, kalau misalkan dia, "Aduh susah nih misalkan ziyadah juz berapa, ya udah kamu murojaah dulu yang udah kamu hafal sebelumnya." Jadi ketika dia udah murojaah, kayaknya udah bisa deh ziyadah yang ini gitu. Jadi kayak kayak ada refresh lagi lah gitu. Jadi nggak bosen-bosen banget gitu. Di situ sih biasanya dia kalau lagi jenuh-jenuhnya. Iya, jadi emang harus, nggak apa-apa gitu ya Kak, yuk loncat-loncat tapi yang penting tetap fresh gitu di Ali. Yang penting tetap bersama Al-Qur'an sehari-harinya. Betul, Masya Allah. Nah, kalau misalkan untuk bisa menjaga motivasi dan juga konsistensi menghafal itu bagaimana kalau dari peran orang tua sendiri, Ibu? Ya biasanya sih ya kami monitoring terus ya, Kak, dari sekolah juga. Dan dia misalkan dia udah mulai malas-malas kayak gitu, ya dikasih cerita-cerita lagi. Biasanya dia baca-baca buku tentang, para penghafal, terus juga, apa aja mukjizat Al-Qur'an, itu biasanya sih dia dari situ, kita, apa ya, kita bujuk-bujuknya dari situ, Pak. Biasanya hilang lagi lah malesnya gitu. Biasanya seperti itu sih. Dari memang cerita-cerita yang dia Suka banget, kayak Kak, dimotivasi. dari suka baca buku juga, Ali? Suka baca buku, cuma bukunya ya masih yang ringan-ringan aja sih, kayak buku cinta, kita cerita cerita Nabi, ya sejarah Nabi apa gitu, yang suka dia baca. Kalau dari Ali sendiri biasanya gimana nih, Ali? Kalau misalkan, menjaga konsistensi gitu, untuk bisa tetap menghafal, kalau misalnya lagi bosan atau lagi padat, misalkan lagi ujian full nih, kan biasanya jadwalnya full. Nah, itu gimana bisa konsisten menghafal gitu? Ya paling sambil kan ujian kan nulis, nah sambil baca gitu-gitu aja. Oh, sambil baca tetap ini ya, disempetin gitu ya? Nah, oke Ali, mungkin dari Ali sendiri nih, kepengen gitu ya untuk bisa membacakan surat Ar-Rahman 1 sampai 10. Oke, mungkin aku persilahkan Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul Masya Allah. Merdu sekali ya suaranya Ali ini, Masya Allah. Ali ini juga jadi salah satu favorit nih kemarin juri kita yang, apa namanya, yang menilai gitu ya, itu Ali difavoritkan gitu, karena memang suaranya merdu sekali, Masya Allah. Ibu, ini kita udah di penghujung acara, boleh dong Ibu memberikan kepada Sobat MI saran gitu, kalau misalkan bagi terutama untuk orang tua yang juga ingin mendidik anaknya menjadi seorang hafiz muda gitu, itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan dan juga mungkin ada metode khusus atau gimana gitu? Mungkin bisa disampaikan Ibu? Sem Sebagai orang tua tentu kami masih sangat banyak kekurangannya dalam mendidik anak-anak gitu. Di sini saya cuma sekedar share aja pengalaman kami dalam, mendidik anak menjadi penghafal Quran. Pertama kuncinya sabar. Sabar sabar dan sabar. Minta pertolongan Allah karena memang nggak mudah untuk, sejauh ini gitu ya. Dan, memang setiap anak kan prosesnya beda-beda ya, Kak, tuh.
dan, mungkin kecepatan menghafalnya juga beda. Jadi kuncinya kita tetap istiqomah aja, sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu. Misalkan 1 hari 2 ayat, 3 ayat nggak apa-apa, yang penting konsisten. Itu aja sih kuncinya, dan tentu minta pertolongan Allah. Masya Allah. Itu sih yang bisa saya, share buat semua teman-teman. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Bu, mungkin ada nggak sih Bu biasanya, kesalahan umum yang orang tua lakukan gitu dalam mendidik anaknya menjadi, seorang penghafal Al-Quran yang harus dihindari gitu? Mungkin bisa di-sharing, kesalahan umum apa sih biasanya orang tua lakukan gitu? Nggak apakah terlalu memaksa atau terlalu menekan gitu, seperti apa? Iya, biasanya karena pengen cepet ya, Kak, ya, jadi pelajaran juga. Maksudnya karena kan anak-anak harus enjoy ya, Kak, ya. Betul. Al-Quran itu jadi teman, bukan jadi beban gitu. Maksudnya, kita jangan pengen cepet, harus cepat ya, harus bisa juz 30 harus selesai gitu. Nikmatin aja prosesnya gitu. Karena, anak-anak juga pasti kalau sudah kita dukung dengan, apa ya, enjoy gitu ya, mereka juga bakalan, inget terus gitu, Kak. Melekatlah Quran di hati mereka gitu. Terus, luruskan niat gitu. Apapun kita lakukan, mau itu anak baru berapa juz dihafal, luruskan niat kita pengen Allah ridho, gitu aja sih. Wah, sungguh pembicaraan luar biasa sekali ya Sobat, bersama aku dan juga Ali Ikram bersama juga ibundanya. Nah, semoga apa yang telah kita bincang-bincangkan bersama ini bisa membawa manfaat dan juga insight untuk Sobat MI, terutama bagi orang tua di luar sana yang juga ingin mendidik anaknya menjadi seorang hafiz muda. Nah, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Ibunda dan juga Ali Ikram yang telah hadir di studio Muhammad Institute pada hari ini. Nah, Sobat MI, biar Sobat MI nggak ketinggalan informasi mengenai Muamalat Institute, langsung aja bisa kepoin, sosial media kita, ada Instagram dan juga TikTok, Muamalat_Institute, ada Twitter, Muamalat Ins, ada LinkedIn, Muamalat Institute, dan juga channel YouTube kita, Muamalat Institute TV. Oke, bersama dengan aku, Sakinah Izati, as host nih show kali ini. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.